Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Novi Cindy dengan PIN H54012214. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model SALIMA atau yang dikenal dengan Seasonal Authoritative Integrated Moving Average di mata kuliah ekonometrika lanjutan. Nah, apa sih model SALIMA itu? Nah, SALIMA adalah alternatif dari metode ANMA untuk data yang mengandung faktor musiman. Nah, SALIMA ini merupakan pengembangan model ANMA pada data tertentu yang memiliki pola musiman. Nah, apa sih pola musiman itu? Pola musiman itu adalah mengartikan bahwa data memiliki kecenderungan mengulangi pola tingkah gerak dalam periode tertentu atau pengulangan dalam magnitude yang sama. Nah, biasanya dapat berupa bulan, tribulan, ataupun semesteran seperti itu. Contohnya adalah misal dana zakat yang meningkat dalam bulan Ramadan. Nah, ada tiga cara untuk mengatasi data musiman. Yang pertama, itu mengintegrasikan faktor musiman ke dalam model yang digunakan. Yang pertama itu SALIMA, dan yang kedua adalah demi period untuk analisis multivariat kalau demi period. Nah, selanjutnya adalah decisional list data atau remove atau menghilangkan faktor musiman dari data, ataupun bisa dilakukan dengan memakai ARIMA X12 atau ARIMA X13 seperti itu. Nah, perbedaan dari ARIMA sama SALIMA itu apa sih? Nah, komponen dari ARIMA dan SALIMA itu sendiri. Kalau ARIMA itu menangani tren dan hubungan jangka pendek dalam data. AR, P kecil, MA-nya Q kecil, ARIMA, P, D, dan Q, D-nya itu different. Nah, komponen dari musiman itu ada S-nya, SAR, terus SMA, dan SALIMA itu. D-nya juga besar, itu adalah different. Nah, notes-nya itu ada L, L-nya ada harusnya dia kecil di atas, itu periode dari musimannya. Musimannya itu kayak entah 12 bulan, ataupun 4. Kalau misalkan kuartalan, berarti periode musimannya adalah 4, seperti itu. Next, modelnya itu selalu disebut sebagai ARIMA multiplikatif, yang dimana komponen dan musiman ini ARIMA menangani tren dan hubungan jangka pendek dalam data. Komponen musiman ini menangani pola musiman yang berulang dalam data. Nah, model SALIMA ini dapat dilakukan beberapa proses pembedaan, yaitu regular different. Regular different itu bentuknya adalah P kecil, D kecil, dan Q kecil. Seasonal difference itu P besar, D besar, dan Q besar. Ataupun diferensi data musiman berarti dilakukannya diferensi pada saat pengolahan data seperti itu. Nah, SALIMA sendiri ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan data SALIMA, yaitu menghilangkan efek seasonal dengan meng-generate series baru dengan rumus. Nah, fungsi ini mengurangi efek musiman dan membuat data lebih stabil untuk analisis lebih lanjut. Berarti hanya menghilangkan efek musiman dengan menghitung perbedaan algoritma antara nilai saat ini dan nilai yang terjadi 12 periode sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita melakukan diferensi berarti ordo D-nya itu 1, kalau misalkan tidak berarti ordo D-nya itu 0. Seperti itu. Nah, menghilangkan yang kedua adalah menghilangkan efek seasonal dengan meng-generate series baru dengan rumus berikut. Nah, proses diferensinya adalah menghitung selisih antara nilai saat ini dengan nilai sebelumnya. Nah, nilai yang pertama jika data itu belum stasioner, maka data itu bisa dilakukan diferensi untuk mendapatkan data yang lebih stasioner seperti itu. Selanjutnya, SALIMA itu menghilangkan efek seasonal dengan generate series baru dengan rumus sebagai berikut, yaitu menghilangkan efek musiman dengan melakukan seasonal diferencing dengan periode 12, kita menghilangkan fluktuasi musiman yang ada dalam data. Nah, lalu menghilangkan tren dengan melakukan diferencing biasa. Setelah seasonal diferencing, kita juga menghilangkan tren jangka panjang dalam data. Satu kali seasonal diferencing dengan periode musiman 12, maka ordernya itu 1. Satu kali diferencing biasa, untuk menghilangkan tren, ordernya juga tetap 1. Oke, mungkin itu saja materi atau pengenalan dari SALIMA yang akan kita bahas. Mungkin langsung saja kita melanjutkan materi untuk melakukan olah data menggunakan SALIMA seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan stata ya teman-teman. Oke, di sini aku sudah menyediakan data, yaitu data inflasi harga konsumen nasional di tahun 2010 sampai tahun 2024 di bulan ke-12. Nah, aku menggunakan data yang bulan ini teman-teman. Jadi sebelumnya kita buka dulu statanya. Oke, nah langsung saja kita copy datanya di sini. Kita copy, lalu kita close dulu. Kita buka stata. Kita buka statanya. Oke, sudah terlihat di sini. Kita hapus dulu, bersihkan dulu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data editor, mencari data editornya, lalu masukkan data yang sudah kita copy tadi. Teman, langsung dipasang saja. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang kita masukkan ternyata merah ataupun string. Artinya data tersebut harus ditransformasikan dulu sesuai dengan variabelnya. Nah, bagaimana cara merubah data tersebut agar data tersebut bisa diolah seperti itu. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nama variabelnya. Variabel 2 kita ganti dengan inflasi. Inflasi PHK. Oke, di enter saja. Terus variabel 1 juga kita ganti namanya periode. Oke, sebelumnya kita akan mengganti dulu atau mentransformasi data stringnya dulu, inflasi dulu. Yang pertama adalah create data, lalu change or data, terus variable transformation, terus pilih yang value labels. Masukkan inflasi HK, terus nama barunya inflasi new saja gitu namanya, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data yang terbarunya. Nah, datanya sudah biru dan bisa digunakan. Lalu kita akan melakukan generate dari si periode waktunya. Bagaimana caranya? Kita langsung komen saja, yaitu generate periode baru masih sama dengan PM dalam kurung tadi kan 2010 M1. M1 ini menunjukkan bahwa data kita di bulanan, tutup kurung plus ada plus underscore M yang 1. Oke, langsung di enter aja. Nah, setelah itu kita langsung melakukan format periode baru persen PM. Oke, kita lihat datanya. Nah, datanya sudah ada yang baru, teman-teman. Data periode barunya sudah muncul. Artinya data periode ini kita hide saja dan inflasinya juga kita hide. Kita akan menggunakan data yang sudah ditransformasi, inflasi new dan juga periode baru. Apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama adalah kita harus mengecek apakah data itu sudah stasioner atau belum. Pertama, kita lakukan statistik time series, lalu coba kita teks melalui grafik, yaitu melalui tes stasionalitas menggunakan non formal melalui line plots. Di create aja, masukkan variabelnya, lalu inflasinya masukkan accept. Oke, kita tunggu. Oke, ternyata kita harus set dulu, teman-teman. Jangan lupa set dari si periode waktunya, karena kita untuk memastikan bahwa data kita terbaca oleh startup itu apakah sudah terbaca per bulan ataupun per tahun gitu. Reset periode barunya. Nah, sudah terbaca teman-teman bahwa data kita ini bulanan dari 2010 bulan pertama sampai 2024 bulan ke-12. Nah, lakukan seperti tadi, time series, terus grafik, line plots. Oke, plotnya masukkan. Oke, kita tunggu. Nah, bisa kita lihat bahwa grafik di sini tuh cukup apa ya? Bisa lihat sudah cukup konstan lah naik turunnya gitu. Nah, bisa kita duga juga bahwa data bisa kita lihat dari non formal ini, uji non formal uji stasionalitas ini, bahwa data kita ini sudah stasionalitas. Nah, selain itu kita cek juga menggunakan uji stasionalitas yang
formal. Nah, bagaimana? Kita close dulu saja yang main points-nya. Kita melakukan statistik, lalu time series, lalu menggunakan test, dan augmented Wikifiller unit root test. Jadi, kita masukkan variabelnya inflasi new. Nah, ini ada different itu digunakan ketika teman-teman itu sudah melakukan yang di tingkat level, ternyata data itu belum stasioner. Nah, kita lihat dulu di tingkat level apakah data kita sudah stasioner atau belum. Klik saja oke. Nah, bisa kita lihat hasilnya bahwa value ini lebih kecil daripada 0,05, artinya data kita sudah stasioner dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita akan melakukan uji ARIMA, EMA, dan AR seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya langsung klik statistik, time series, lalu kita melakukan graph, pilih graph dan parallelogram untuk yang AC. Nah, AC ini untuk mencari MA dari data kita. Kita klik saja, langsung kita masukkan variabelnya, variabel data kita, lalu oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata di sini ada tag yang melewati yang abu ini. Lagi itu keluar, ada 1, 2, dan 3, ternyata keempat itu sudah masuk, artinya lagi ini memotong di lagi yang ketiga, 1, 2, 3, yang keempat itu sudah masuk, artinya Ki kecil atau MA, nilai MA dari Ki kecil itu adalah 3, seperti itu. Nah, mesinnya bagaimana? Lagi yang ke-12, terus yang ke-24, apakah itu ada pengulangan? Ternyata ada pengulangan di mana? Ada pengulangan itu berapa kali? 1, terus yang 2, terus yang 3. Nah, pengulangan itu ada 2, jadi kita bisa menentukan bahwa si Ki kecilnya itu 3, si Ki besarnya itu adalah 2, seperti itu. Next, kita cari AR-nya. Bagaimana cara mencari AR? Kita langsung komen aja melalui VAC, atau kita coba di sini aja statistik, time series, terus graph, lalu ada partial parallelogram untuk mencari AR-nya. Lalu masukkan inflasi, oke. Nah, bisa kita lihat bahwa AR itu dia P dotnya, P kecil. P kecilnya adalah log pertama dia udah memotong, karena log kedua itu dia udah masuk di kawasan yang abu ini, artinya lagi ini memotong di log pertama untuk AR-nya. Nah, seasonalnya gimana? Seasonalnya itu di leg ke-12, apakah ada pengulangan di leg ke-24? Ternyata bisa kita lihat bahwa 10 di 12, terus yang ke-24 itu tidak ada pengulangan, teman-teman. Nah, artinya ini berarti tadi kan Ki kecil dan Ki besar, sekarang P kecilnya itu di 1, memotong di 1, P besarnya berarti memotong di leg 1 juga, karena tidak ada pengulangan, seperti itu. Nah, artinya kalau tidak ada pengulangan berarti P-nya itu bisa dikatakan 1, P besarnya itu 1, sama P kecilnya itu di 1, seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan datanya bahwa P kecilnya itu 1, P kecil 1, D kecilnya juga, D kecilnya itu 0, karena kita tidak melakukan diferensi dari data yang sudah kita olah, karena di tingkat level sendiri data kita sudah stasioner. Nah, untuk yang Ki-nya, Ki kecilnya juga 3, terus Ki besarnya itu 2. Jadi kesimpulannya ARIMA-nya adalah 1.0.3, untuk SARIMA-nya adalah 1.0.2, seperti itu. Terus periodnya adalah 12, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji dari SARIMA-nya. Bagaimana caranya kita melakukan uji SARIMA untuk menggunakan menggunakan link yang sudah kita dapatkan tadi datanya. Bagaimana caranya? Kita langsung statistik, lalu kita coba ARIMA, lalu kita masukkan inflasi new-nya. Nah, inflasi new, terus kita P-nya, P kecilnya itu adalah 1, diferensi itu 0, terus Ki kecilnya itu 3, biasanya akan masukkan 3, terus model yang keduanya kita masukkan, P besarnya itu 1, sama diferensinya juga 0, Ki besarnya itu 2. Lalu seasonal link-nya adalah 12. Kenapa 12? Karena data kita adalah bulanan. Satu tahun ada 12 bulan, seperti itu. Kita klik OK. Nah, ternyata ada keterangan bahwa data kita itu terlalu matriks yang ada dalam data kita itu terlalu kecil gitu, artinya si data kita ini akan melakukan ARIMA itu tidak bisa tidak terbaca karena si matriks defaultnya itu kecil. Nah, model biasanya ada keterangan seperti ini tuh gara-gara model ARIMA juga yang terlalu rumit gitu. Terus ada juga yang memungkinkan bahwa datanya mungkin tidak cukup diestimasi, ataupun beberapa parameter yang tidak bisa diestimasi dari data yang kita masukkan gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kita bisa coba dengan model si ARIMA SARIMA ini, dengan model yang lebih sederhana terlebih dahulu. Meskipun tidak bisa dengan model yang sudah kita cari tadi lagi-nya, ternyata tidak bisa dibaca matriksnya. Oleh karena itu kita akan melakukan proses ARIMA SARIMA menggunakan model yang lebih sederhana. Kita coba dulu untuk ganti dengan 0, terus kecilnya itu kita ganti dengan 1 terlebih dahulu, terus SARIMA-nya juga kita melakukan dengan 0 juga, 0, dan ini juga kita ganti dengan 1, seperti itu. Nah, karena data yang merah ini kita harus melakukan dengan cara ditambahkan dilakukan diffuse dari datanya, lalu tulis nolog ini biar kita tidak usah melihat proses dari pengolahan datanya, kita bisa lihat langsung hasilnya dari ARIMA SARIMA ini, seperti itu. Kita next, di enter saja, so, kita tunggu hasilnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata dari data yang kita coba dari model 001 dan SARIMA 00112 itu probability P-nya itu lebih kecil daripada 0,05. So, kita lihat hampir semua datanya itu stasioner, kecuali ini ada satu data yang belum stasioner. Nah, selain itu kita juga bisa melihat dari sisi IC. Nah, sisi IC-nya itu kita tulis stat IC, AIC dan BIC-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di AIC-nya itu nilainya sekitar segini, 1789, dan ini 1812. Nah, seperti itu. Ini hasil dari model ARIMA 001 dan SARIMA 00112, seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus mencoba dengan model lain. Apakah model yang sudah kita coba sebelumnya itu lebih baik daripada model yang akan kita coba selanjutnya? Kita langsung klik si ARIMA inflasi new-nya, itu kita ganti dengan 1, ini dengan 1, terus ini juga kita akan ganti dengan 1, seperti itu. Terus kita akan coba ARIMA-nya apakah datanya hasilnya lebih baik dari model sebelumnya. Nah, bisa kita lihat bahwa dari model di sini itu probability-nya adalah masih ada yang belum stasioner juga. Di sini ada 2 model, dan bahkan di sini ada 3 model yang tidak kita lakukan probability-nya. Kita lihat dengan SAIC-nya. Nah, AIC-nya itu 1710 dan 1756. Bisa kita lihat bahwa AIC dan BIC-nya itu lebih besar daripada lebih kecil daripada model yang sebelumnya kita coba dengan model 001 dan 012, seperti itu. Nah, akan kita coba lagi untuk mencoba model selanjutnya, yaitu ARIMA inflasi new 1. Nah, terakhir adalah 1, di sini kita coba ganti 5, lalu
di sini tetap 101. Oke. Kita coba, kita tunggu datanya, apakah modelnya akan lebih baik dari yang sebelumnya? Tidak, masih loading. Oke, cukup lama ya teman-teman. Nah, sudah muncul teman-teman. Nah, di sini probability-nya juga ternyata masih ada yang tidak stasioner juga. Di sini ada dua. Nah, kita lihat S-nya, step IC-nya. Nah, IC dan BC ternyata lebih kecil teman daripada model-model yang sudah kita coba sebelumnya teman-teman. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwa dari tiga model yang sudah kita coba, tiga model sederhana yang sudah kita coba dari data yang kita masukkan adalah bahwa model dari A5 inflasi A5001 sampai 00112 diffuse knowledge itu ternyata model terbaiknya adalah ada di model 001 dan A5 001 dengan hasil IC 1389 dan 1902 seperti itu model terbaiknya teman-teman. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita akan melakukan forecasting teman-teman. Forecasting ini untuk melihat apakah forecasting itu untuk melihat bagaimana inflasi di 6 bulan ke depan itu, apakah inflasinya akan naik atau turun seperti itu. Mengestimasi, forecasting itu untuk estimasi prediksi apakah nilai inflasi dari data yang kita punya itu akan bertambah ataupun berkurang seperti itu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita tulis di komennya, yaitu predict lalu inflasi U terus koma terus Y dynamic lalu kita dalam kurung kita akan melakukan forecasting untuk TN tahun untuk karena tadi tahun kita 2014 terakhir 2024 terakhir, maka kita akan melakukan 2025 sampai bulan ke-6. Kita tutup kurung, ya kita enter. Nah, hasilnya adalah bisa kita lihat dari data yang ini. Kita lihat di bawah. Oke. Kita lihat 2024. Nah, kita akan melakukan tadi yang itu 2024. Kita akan melakukan PM dari 2025 ke M ke-6 seperti itu. Bisa kita lihat di sini bahwa 2025 itu diprediksi. Ya, seperti nanti teman-teman bisa lihat di bagian data editornya apakah sudah bertambah di tahun 2025 sampai selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kita prediksi. Ternyata harusnya kita prediksi inflasi 2024 ini. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Teman-teman, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.